Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamul. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu 'alimin aw muta'allimin aw mustami'in aw mu'minan wa la takunu khamisatan. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun uang, sebanyak apapun harta benda kita, kalau kita sakit lalu tidak bisa dinikmati itu nikmat tadi berupa harta benda tadi, ya, maka belum memperoleh kenikmatan yang sempurna. Jadi nikmat sehat itu mengalahkan semua. Ada orang yang tidak diberikan materi tapi dikasih sehat. Orang kalau udah sehat itu makan apa aja enak. Ibaratnya kita ngeliwat masak nasi, ya kan? Alhamdulillah di samping ada daun singkong, lalu direbus, beli kecap 1000, ya kan? Ada cabai di sampingnya kita tanam, kita gerus itu, daun singkong, sambal ibaratnya. Karena kita sehat, bersyukur, maka syukur itulah yang membuat kita nikmat. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dinikmati sembari menghayati nikmatnya sehat, alhamdulillah. Walaupun makan nasi dengan daun singkong sama sambal yang ala kadarnya, tapi ngebayangin itu nikmat, alhamdulillah kita masih bisa mengunyah makanan, masih bisa menelan makanan, masih bisa nyuap nasi tanpa ada hambatan, masih ketemu sama rezeki mengkonsumsi makanan walaupun jauh dari kesempurnaan nikmat makanan tadi. Kita ngebayangin orang-orang yang banyak yang lebih susah dari kita. Mungkin dari pagi sampai sore nggak ada bisa nih yang namanya ketemu buat masak nasi. Setengah gelas pun nggak ada.
kalau kita masih dikasih nikmat sehat. Yang kedua, kalau kita masih diberikan ya makanan walaupun hanya satu hari itu kita besok belum ketemu, tapi hari itu kita masih menikmati nikmatnya makanan, itu sudah termasuk orang yang kaya. Dan yang lebih dari semua itu adalah kita diberikan iman oleh Allah, bisa beribadah kepada Allah, itu bisa ngalahin semua. Bisa sholat di awal waktu, bisa berzikir dengan tenang, bisa tilawah Al-Quran. Walaupun secara finansial, secara materi kita ini enggak punya, tapi dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang bisa lazzatul iman, bisa mendatangkan ketentraman jiwa kita. Coba Pak, kita lapar nih, baca Quran, zikir, insya Allah, karena dialah Allah alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Dialah Allah yang menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut. Itu Allah. Makanya kenapa orang puasa sahur jam 3? Karena emang niat itu nggak ada rasa lapar sama maghrib. Tapi kalau kita nggak ada niat puasa, jam 7 aja udah nggak nahan, kudu nyari sarapan. Jadi ternyata yang membuat kita perut kenyang ini Allah. Makanya diajarkan oleh Nabi kalau bisa makan itu berjamaah, al-jama'atul rahmah. Kalau kita makan bersama-sama nih dengan keluarga, istri, anak. Kalau saya biasa makan satu piring, ya satu piring nasi, ya kadang ya ada tempe ya tempe, ada telur saya potong jadi 2 telurnya, yang ya sisanya buat anak-anak. Makan bareng itu cukup. Sebenarnya porsi kita nih satu piring tadi sama telur 1. Tapi kenapa cukup kita berdua satu piring ya dengan setengah ya telur tadi dimakan bersama-sama dengan istri kita, lalu anak-anak kita juga sama makan tadi. Itu bisa cukup dan bisa kenyang. Karena yang membuat kita kenyang itu bukan makanannya, tapi karena Allah mengizinkan kita bisa kenyang terus. Jadi makan bersama itu ada barokah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali bahwa nikmat yang berharga itu adalah nikmat iman, nikmat kita bisa ketemu rezeki hari itu, nikmat sehat. Makanya seringlah kita berkunjung Pak ke rumah sakit tuh, kalau ada kita dengar sahabat kita kurang sehat, ada waktu jenguk saudara kita, itu jadi nasihat. Kemarin saya ke Hermina, itu Masya Allah di ruang IGD Pak, IGD itu nggak ada tuh orang yang ya ibaratnya senyum tuh, semuanya pada nangis. Yang sakit nangis, yang nungguin juga sama, pada nangis. Nangisnya pikirannya macam-macam. Ada yang mikirin biaya, ada yang mikirin sakitnya luar biasa, mau jerit-jerit gitu kan. Masya Allah. Ada yang udah ngomong saya mau pasrah nih, pokoknya mau dari Allah Ta'ala aja. Kalau masih ada umur ya saya panjang umur, gak ada pun ya udah, habis gimana? Ya, itu nasihat, itu pelajaran buat kita. Datang ke sana, kita doakan saudara kita dengan nasihat yang baik. Orang yang sakit itu dihapus dosanya sama Allah. Orang yang sakit itu disayang sama Allah. Nasihatin Pak. Kalau kita ngomongin orang sakit, terus kasih optimis, ya insya Allah sehat, nggak usah cemas, minta sama Allah, karena doanya orang yang sakit itu mustajab. Jadi kalau kita ngejenguk orang sakit, dihibur. Masalah tentengan apa itu mah sunnah, bagusnya mah
segala sesuatu menghibur orang lain itu surur ala qalbil mu'min. Ya, itu ibadah. Jadi yang namanya menyenangkan hati orang yang beriman itu ibadah. Bahwa centengan tadi kan hibur nih. Nah, itu dinilai kebaikan di mata Allah. Pantas aja kalau ada yang dibawa. Kalau nggak ada yang dibawa, minimal bawa doa. Begitu, jangan malah nakut-nakutin. Sakit udah berapa hari? 3 hari. Apa yang dikeluh? Perut. Biasanya kalau sakit perut lambung, bahaya lambung. Udah ditakut-takutin yang sakit, malah drop. Jadi nggak boleh kalau timbang mau nakut-nakutin datang sama orang sakit, nggak usah jenguk. Ada madorot. Makanya ditata dulu nih, mau datang nih ngomong apa nih yang enak. Gitu. Jadi jangan polos banget. Walaupun menurut penelitian gitu kan, pengalaman nih sakit begini emang parah. Tapi kan kalau Allah berkehendak ada yang susah. Iya kan? Robbana si adhibal ba'syi ishfi anta syafi la syifa illa syifauka. Tidak ada penawar kecuali yang ngasih penawar Allah. Syifaan la yughadiru saqama, penawar yang tidak ada yang mengikuti daripada berikut penyakit itu. Itu kalau Allah mau. Nasihat buat kita, alhamdulillah kita yang masih bisa ngejenguk ke situ. Bukan kita yang jadi cerita, tapi alhamdulillah ambil pelajaran buat kita agar kita bersyukur kepada Allah. Waktu belum ngejenguk udah ngeluh, saya hidup susah banget, duit gak punya, beras gak ada, anak bayar SPP udah 2 bulan, ya kan, ngeluh. Sholat duha tapi rezeki masih jauh aja. Kapan nih senangnya? Ngeluh Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada waktu enggak? Emang kenapa? Jenguk yuk. Ayo ikut saya jenguk Pak. Baru di sana nangis. Ya Allah. Tadi saya di rumah udah suudzon sama Allah. Udah buruk sangka sama Allah. Udah enggak syukur atas nikmat. Setelah sampai di sana, ya Allah, ada orang sedang berbaring, enggak bisa makan. Sedang diinfus dia. Ada yang dibawa sebentar lagi katanya mau dioperasi, nggak bisa makan. Duit banyak juga nggak senang. Tapi saya nggak punya duit, alhamdulillah ya Allah, masih bisa makan tadi walaupun hanya nasi doang. Baru deh netesin air mata, ngucapin alhamdulillah. Karena di sisi lain ada perbandingan orang yang lebih ujiannya dari kita, kesulitannya dari kita. Makanya dunia itu lihatnya ke bawah, jangan ke atas, capek. Jangan lihat orang yang mobilnya bagus, rumahnya bagus. Terus kalau kita mau ngomong juga orang yang lagi senang juga ya harus dipertimbangkan omongannya. Jangan teman kita lagi susah kita ceritanya senang-senang dulu. Dia yang nggak diajak ngobrol nggak punya duit. Dia cerita, alhamdulillah saya mau begini banyak banget ini habis bakso tadi. Iya, bentar lagi mau jalan lagi nih sama istri saya. Mau ke Alfamart, mau borong kue dan lain sebagainya. Ini yang diajak ngobrol lagi susah nih. Jangan. Jadi kita ya harus peka, harus paham siapa yang kita ajak bicara. Kayak tadi tuh ngobrol sama orang yang sakit, nakut-nakutin. Ya jadi nggak bagus. Ngobrol sama orang yang lagi susah, kita senang nih. Kita bangga-banggain kesenangan kita, jangan. Kalau bisa nasihat yang tepat, yang bagus. Hari ini situ lagi diuji sama Allah. Coba lihat kesenangan yang Allah kasih nih. Berapa tahun? Kita sakit baru seminggu, sehatnya berapa tahun? Kita nggak punya duit baru seminggu, punya duitnya berapa tahun? Itu yang membuat kita ini, mohon maaf, nggak jadi ngeluh. Takutnya kalau kita ngeluh, kufur nikmat. Kan begitu dalam hadis qudsi itu. Man lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala al-bala
falyakhrus min tahtis sama falyatub roban siwaya. Dalam hadis qudsi, kalau ada hambaku yang dia diuji sama Allah enggak sabar, dikasih nikmat enggak syukur, silakan kamu keluar dari kolong langit tuh cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kalau enggak iman itu semuanya sumber ujian dari Allah, sudah memang skenario Allah, kehendak Allah, cara Allah, kan macam-macam Allah uji itu, Pak. Jangan dianggap orang banyak duitnya, rezekinya lancar itu merupakan suatu kesuksesan bagi kita, belum tentu. Ini ujian. Kalau kitanya paham ini nikmat adalah dari Allah, lalu nikmatnya dipakai buat taat sama Allah, baru selamat. Takutnya kan kayak Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya orang yang paling hebat, kaya raya, kuatnya luar biasa. Sampai dalam suatu cerita itu Fir'aun gak pernah sakit, Pak, seumur umur sampai mati gak pernah sakit. Hati-hati nih sama kita nih ya, yang gak pernah sakit jangan bangga. Saya gak pernah sakit selama hidup, sehat terus saya. Jangan juga, Pak. Iya. Jadi tadi kan diterangin tuh, orang yang sakit itu diangkat derajatnya, dikabul doanya, diuji keimanannya, ya. Terus lagi orang yang sakit itu nasihat dari Allah bahwa kita nggak punya daya upaya. Dan yakini kalau kita sakit bakal ketemu obat. Segala penyakit itu ada obatnya. Penyakit apapun itu ada obatnya. Yang penting kita sabar, minta sama Allah. Caranya Allah banyak. Ketemu sama orang, cerita penyakitnya pas, obatnya nggak usah macam-macam. Coba ngambil daun ini direbus, Pak. Kalau Allah mau nyembuhin mah gampang, nggak pakai biaya banyak. Digodok itu daunnya, baca doa penuh keyakinan. Ketemu sama orang tadi nih, asbab orang yang ngasih petunjuk, diminum, Pak. Ya Allah, alhamdulillah, itu penyakit nggak jadi, sehat. Ini caranya Allah. Ternyata ada sabar di situ ketika diuji sama Allah. Dari sabar itulah Allah datangkan jalan kemudahan untuk memudahkan urusannya, sehingga tidak berlama-lama Allah menguji dia. Jadi ada orang diuji itu begitu, kaya raya, dengan kekayaannya dia lupa. Waktu masuk ibadah, azan sholat dikumandangkan, Masya Allah masih asik, mohon maaf, ya. Di tempat perusahaannya lagi ngitung duit, Pak, koperan duitnya tuh, jutaan, miliaran, Allahu Akbar. Ayolah sholat, masjid sana udah manggil, ayo sholat. Sampai udah puji-pujian, sholawatan sampai komat. Dia senang sama duit. Dia udah membayangin bakal beli apa lagi ini. Akhirnya sholatnya di akhir waktu, udah mepet jam 7:05. Daripada enggak sholat. Ini, Pak, dunia tadi, ini bukan mendatangkan rahmat dari Allah, tapi sebaliknya mendatangkan kebencian dari Allah. Kalau diterusin saben malam gara-gara duit itu, isanya di akhir waktu, naudzubillah min dzalik, ini jadi ujian, jadi fitnah apa bendanya. Masih mendingan orang nggak punya duit 5 menit, 10 menit udah di masjid, udah sholat tahiyatul masjid, udah sholat hajat, taubat, sholat qobliyah maghrib, sholat maghrib, duduk di majelis ilmu. Ya, secara materi dia kurang, tapi pahala insya Allah Allah sudah siap. Keberkahan insya Allah Allah siapkan. Allah tumpuk dulu tuh berkahnya, Allah simpan dulu tuh berkahnya. Kapan? Tunggu yang terbaik. Allah kasih tuh permohonan kita. Bisa jadi nanti insya Allah beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Istiqomahkan kesolehan kita, karena dalam kesolehan itu ada kebaikan dan keberkahan dari Allah. Jadi jangan ngeluh dulu.
Pokoknya mau optimis hidup ini. Wa'dallahi haq, janji Allah tuh benar. Kalau nggak dikasih di dunia, nanti Allah simpan di akhirat. Sehingga ada orang terkagum-kagum. Jadi orang yang paling kaya di sana, di sebelahnya tetangganya kenal. Padahal kaya dulunya tetangga dia di dunia, tapi nggak seperti kayanya dia nih. Dia lebih kayanya, berlipat-lipat di akhirat. Kata Allah, tuh tetanggamu yang dulu di dunia kaya raya, kamu pengen seperti dia, tapi kamu sabar. Kamu nggak ngeluh, jadi orang qanaah, alhamdulillah, kata Allah. Setiap permohonanmu aku simpan di akhirat dalam surga menjadi kekayaan yang abadi selamanya. Di dunia kan sementara 70 tahun. Nih permohonanmu dulu. Ingin punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, termasuk pahala ibadah haji. Orang-orang pada berangkat haji situ nangis pengen ibadah haji tapi nggak ada biaya, nggak hilang pahalanya. Ini pahala haji mau aku kasih, pahala jihad mau aku kasih, pahala mujahadah mau aku kasih, kata Allah, disempurnakan sama Allah. Jadi nggak ada ruginya kita ini. Jadi nggak kaya di dunia, kaya nanti di akhirat. Nah yang kita minta ini dunia akhirat. Dan Allah bakal kasih, Pak. Asal kita minta sama Allah dan penuh kesabaran yang sungguh-sungguh sabar. Kalau udah dikasih sama kita, nanti anak kita yang kaya. Karena doa itu bakal dikasih sama Allah. Ud'uni astajib lakum, itu fi'il mudhari dikatakan dia sekarang dan yang akan datang. Bisa jadi enggak lama dikasih. Bisa jadi nanti kita enggak nikmatin itu, tapi anak cucu kita masya Allah pada barokah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala permintaan orang tuanya yang pengen punya ya tempat tinggal yang layak, kendaraan yang bagus, anak-anaknya ahli ilmu dikasih. Dia nggak nyaksiin, tapi subhanallah 20 tahun yang akan datang anak-anaknya ahli ilmu agama, lulusan pesantren, tanah dia yang tadi nggak punya, alhamdulillah anaknya bisa beli tanah diwakofin itu atas nama almarhum, dapat apa? Belum haji, anak cucunya badalin haji buat almarhum. Makanya barusan saya sekaligus susah silaturahim ke pondok pesantren juga di Garut. Saya punya saudara di Garut yang rahimahullah, itu pondok pesantren yang ngurusin anak cucu. Anak cucunya semuanya masya Allah, Allahu Akbar. Pada punya ma'had, pada punya pesantren, minimal majelis taklim. Jadi kita minta seperti itu, Pak. Anak kita, cucu kita ada yang punya majelis taklim minimal. Bisa kita bayangin, Pak, setiap ada jamaah gitu kan, sebelumnya hadiah Fatihah dulu buat kakek nenek uyun kita yang alhamdulillah ini menjadi wasilah saya seperti ini. Al-Fatihah sampai. Makanya tadi saya katakan nggak ada ruginya kalau kita doa ini nanti bakal dikasih sama Allah. Pengennya dikasih sekarang, tapi kalau dulu nanti suatu saat dikasih Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak terasa bulan sudah masuk bulan Shofar. Shofar itu bahasa Arab artinya kosong. Ya, cuma jangan salah persepsi, jangan salah arti. Kalau begitu di bulan Shofar nggak boleh ini dong, nggak boleh usaha, nggak boleh ini, maknanya kosong, bukan begitu. Jadi tradisi orang Arab itu kalau bulan Shofar itu ninggalin rumahnya pada jadi musafir, pada keluar. Itu tradisi aja. Jadi kebiasaan orang Arab sesuai dengan adat kebiasaan di sana. Kebiasaan bulan itu pada kosongin rumah disebut Shofar. Karena bulan ya kan ada lagi di tahun terjadinya Nabi Muhammad lahir, ya yaitu tahun Dajjal. Karena bersamaan Ka'bah itu diserang oleh Abraha.
maka dicantumkan sebagai tahunnya tahun Amul Fil kan, tahun gajah. Terus lagi Muharram, Safar, itu ada kaitannya dengan tradisi-tradisi orang Arab di sana. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di zaman dahulu orang-orang ya suku Quraisy, ya, orang Mekah itu kalau di bulan Safar yang rahimakumullah ada yang menyatakan bulan yang membawa hal-hal yang banyak Allah. Padahal nggak ada. Setiap bulan, setiap hari, setiap minggu itu semua waktu punya Allah. Hari punya Allah, bulan punya Allah. Jadi nggak ada hari itu, mohon maaf, ya hari yang membawa sial. Ya, itu ada tuh orang jahiliyah. Kalau dia keluar rumah, lalu melihat ada burung terbangnya ke kanan, maka dia akan melanjutkan perjalanannya. Berarti ini bawa keberuntungan, bakal selamat di perjalanan kita. Tapi kalau melihat ada burung terbangnya ke kiri, balik lagi nggak jadi. Ini bakal sial nih, ya. Yang mau niaga, yang mau ada hajat apapun, kalau orang punya persepsi seperti itu namanya tatoyur, gitu ya. Jadi punya keyakinan kepada selain Allah, itu udah syirik, tidak boleh. Sama dengan kita kadang-kadang ikuti tradisi orang tua begitu. Di rumah ada kupu-kupu ya, bakal ada tamu, kupu-kupu pak, ya, pintunya pada terbuka, kupu-kupu bingung kemana ya terbang ke rumah kita. Ya, ada tamu ditungguin dari pagi sampai sore, nggak ada tamu, mau diomelin kupu-kupu. Emang kupu-kupu salah kali. Ya, bukan kupu-kupunya, emang bukan jadi ya dasar adanya kupu-kupu bakal ada tamu, nggak ada. Mimpi kalau giginya patah bakalan ada keluarga yang meninggal, nggak ada. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya Nabi ngajarin biar kita nih umatnya paham, kalau mimpi bagus doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan jadi kenyataan nih mimpinya. Mimpinya enak Pak, alhamdulillah rombongan umroh Masjid Al-Mu'miniyah, amin. Enak banget ya dipimpin sama Ustaz Amin gitu kan. Berangkat umroh Pak, ya Allah udah langsung ke bandara naik pesawat, udah sampai di Jeddah Pak. Iya saya yang mandu, alhamdulillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Langsung di halaman Masjidil Haram dipimpin nama saya, bismillah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaab rahmatik. Kata saya Jamal Mu'miniyah, salat sunnah dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat sunnah habis salam bangun. Habis salam bangun, bangunnya di kamar. Ya Allah, alhamdulillah mimpi. Tuh, nih minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan mimpi ini kenyataan ya Allah. Boleh nggak ceritain? Boleh, ceritanya Pak Ustaz Hamid begitu. Ya Pak Ustaz, saya alhamdulillah mimpi ya Pak Ustaz berangkat ibadah umroh. Amin ya Allah, boleh. Itu doa insya Allah jadi makbul doa kita. Yang bisa dipercaya kita ajak ngobrol. Jangan sama orang yang iseng juga. Malam alhamdulillah ngimpi umroh saya alah dari mana duitnya. Salah juga Pak. Jadi yang tepat kita ajak bicara itu juga. Boleh kita ceritakan kalau mimpi baik, itu doa. Tapi kalau mimpi nggak bagus jangan diceritain. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah meludah ke sebelah kiri. Sunnah ini aja, percikan aja, gitu aja, sunnah. Begitu. Ini lihat-lihat juga Pak, jangan ada bini kita. Ada bini kita tidur, bangun, ayo Pak gitu. Ya mimpi jelek banget, ya gue jadi korban. Ya, jadi jawab rahimakumullah itu semua diajarin sama Rasulullah. Mimpi bagus doa, mudah-mudahan jadi kenyataan. Mimpi nggak bagus rahasiain. Bagi orang yang soleh, orang yang baik,
bisa jadi mimpi jelek itu cukup kejadiannya dalam mimpi, tidak akan terjadi. Makanya isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mimpi kan macam-macam. Jadi orang mimpi itu ada buah tidur, bunga tidur. Dan biasanya mimpi itu terpicu dari ada yang dari ngebayang awalnya. Ngebayang tadi pengen umroh ke bawah. Yang ngebayang pengen ini ke bawah, Pak. Makanya kenapa jamaah rahimakumullah, kita sebelum tidur dalam kondisi suci, lalu kita berwudu tadi, sunnah ngadep kiblat. Kayak orang meninggal itu Pak, sunnahnya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi. Lalu saya baca dalam kitab itu supaya kita tidak kena yang namanya hal mistik. Dan kita nggak ada yang tahu Pak, hidup ini kadang-kala orang kalau sudah hasad itu nekat. Mohon maaf, banyak para alim ulama juga masya Allah. Saya punya sahabat itu di Kerawang, kurang lebih muridnya hampir 2000 bos. Di Kerawang, pondok pesantren besar di sana. Termasuk anak saya nyantri di sana. Kalau saya datang tuh udah terbang sama saya ngobrol. Saya sudah syariat kemana-mana. Susah ketemu orang. Kalau malam saya panas badan. Tapi dicek di kesehatan nggak ada penyakit. Allah alam bismillah. Jadi memang sampai hari kiamat Pak yang namanya begitu Pak. Makanya di tepis kita harus punya tameng. Di antaranya Al-Falaq 3 Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali. Ya boleh kita lengkapi dengan awal Al-Baqarah, tengah Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah itu dibaca Pak sebelum tidur. Kalau saya baca dalam kitab itu ada surah Al-Zalzalah di antaranya. Lalu surah Al-Qadar, Al-Quraisy, ya, terus Al-Alaq, ya kalau kita baca itu penantang. Saya amali terus. Karena masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita sandarannya kepada Allah aman. Tapi kalau seandainya ada orang yang memang dia berbuat jahat sampai kena nih orang soleh, wafat dalam keadaan syahid. Dalam keterangan seperti itu, ada orang diguna-guna lalu sampai dibawa itu penyakit. Dia ridho atas ketetapannya, sudah upaya, sudah usaha kemana-mana, itu kategorinya syahid. Tanggung jawab orang yang membuat zalim tadi. Dunia akhirat bakal ada balasan. Itu bakal kembali Pak seperti itu. Makanya kita udah natural aja lah hidup ini. Gak usah ngelawan arusnya Allah, jalannya Allah. Itu gak selamat. Kalau kita aman, nanti anak cucu kita. Jadi kalau kita jemaah rahimakumullah berbuat zalim sama orang, kita nggak ngerasain, tapi nanti anak kita ada yang zalim. Makanya kita udah belajar jadi orang yang selalu memaafkan orang lain, minta maaf, memberi maaf. Adapun orang lain mungkin tidak suka kepada kita, ya itu mah urusan dia dengan Allah. Nah ini yang jadi PR Rasulullah SAW di saat ngobrol dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kata Rasulullah, ya Jibril, di saat adanya aku, kehadiran aku, para sahabat semuanya. Dan sahabat menyatakan adanya kehadiran Rasulullah, semua para sahabat tidak ada yang kesulitan. Yang susah dibantu sama Rasulullah, kumpulkan para sahabat, ayo bareng-bareng, urunan, jangan pada susah para sahabat, dibantu, subsidi silang. Maka nggak ada yang kelaparan semua, karena sepenanggungan. Itu para sahabat begitu Pak. Jadi tiap malam sahabat tuh mikirin ada kata sahabat yang lain yang nggak punya beras, dibagi. Itu Rasulullah. Sampai beliau belum tidur kan malam itu, sebelum tetangganya pada tidur. Takut ada yang nangis, ada anak yatim yang belum makan, duafa yang tidak punya makanan. Itu Rasulullah seperti itu.
semua aman. Ya malaikat Jibril dengan adanya aku saling berkasih sayang. Saya khawatir nanti di akhir zaman umatku tidak seperti di zamannya aku, di masanya aku. Maka kata malaikat Jibril, betul. Arfa'allahu barakatan fil ard. Yang pertama Allah akan angkat keberkahan di muka bumi ini setelah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat Al-Qur'an selama ada Nabi Muhammad, ya kan dibacakan salat Rasulullah, itu tidak akan mengalami apapun kesulitan. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab selama ada Nabi Muhammad di antara mereka. Apa artinya? Nabi Muhammad itu wasiatnya kita hidupkan. Pesan-pesan Rasulullah dihidupkan. Amalia-amalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jaga baik-baik. Seperti sholat berjamaah, ini amalan Rasulullah sampai wafat, Pak. Amalan sunnah rawatibnya dijaga, saum Senin Kemisnya dijaga. Peduli kepada anak yatim dijaga. Maka aman dalam Al-Quran. Maka Allah liyu'adzibahu wa anta fi. Tidak akan diazab selama mereka ada di situ kehadiran amaliyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan diazab oleh Allah selama umat Nabi Muhammad masih banyak orang-orang yang mohon ampun nama Allah. Wa hum yastaghfirun. Mohon istighfar, mohon ampun nama Allah. Makanya orang-orang soleh itu laku bunyinya, Pak. Orang-orang soleh itu selama ada di lingkungan, ada orang tahajud, ada orang nangis ngedoain lingkungan, ini Allah masih memperhatiin lingkungan itu. Berkahnya yang ke tetangganya. Kita punya orang alim di lingkungan itu. Ini orang alim saben malam tahajud baca Quran, ngedoain tetangga tanpa sepengetahuan tetangga, bahkan orang yang nyakitin pun didoain supaya dapat hidayah. Ini amalan yang berat nih, Pak. Ngedoain orang yang gak suka sama kita supaya dapat hidayah, supaya dia diampuni oleh Allah. Itu amalan yang berat. Tapi ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama di lingkungan itu ada orang yang menghidupkan agama Allah, malamnya tahajud, baca Quran, ngedoain lingkungan biar berkah, maka itu masih ditatap sama Allah dengan tatapan rahmatnya Allah. Maka berkahnya kepada lingkungan. Makanya senang kita kalau ada anak-anak kecil pada ngaji, masya Allah. Itu pembuka pintu berkah dari Allah. Pintu ketenangan lingkungan dari Allah. Kalau sudah anak-anak udah nggak lagi peduli sama Al-Quran, lalu ustadznya nggak ada lagi peduli dengan ngajarin anak karena sibuknya dengan aktivitas duniawi dan lain sebagainya, maka ini mohon maaf hadirin. Tadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, nanya malaikat Jibril, arfa'allahu barakatan fil ardi, diangkat berkah di muka bumi ini. Allahu Akbar. Saya tadi ke Garut, itu segitu kampung musim hujan terakhir, tanam-tanaman hijau-hijau bagus, ya namanya tanah subur ya. Tadi pada gersang, Pak. Yang nggak ada tanaman, tadi saya kesana itu di pegunungan. Dia cerita yang bawa saya, masya Allah. Ini dulu Pak Haji, masya Allah, kalau ya waktu-waktu gini nih kebun-kebun banyak banget. Tanaman-tanaman banyak banget pada subur. Sekarang beberapa bulan nggak hujan, sehingga nggak ada lagi orang yang pada susah. Dan kita rasain yang rahimahullah, kita di sini nggak hujan berapa ini, panasnya luar biasa, malam nyamuk. Ini ayat Allah, Pak. Ya, tidur nggak nyaman. Tapi di saat Allah atur tuh suasana yang nyaman, nggak ada nyamuk, hujannya teratur, nggak ingat sama Allah. Ya kan? Padahal jemaah rahimahullah, di saat sekarang kondisi panas, itu kan AC jalan terus, kipas nyala dulu, berarti kan boros.
Ya kan? Dari segi pemakaian. Udah begitu obat kita kudu beli. Semestinya di saat kita ya dalam kondisi nyaman, hujan teratur, nyamuk juga alhamdulillah nggak ada, tidur nyenyak, itu mestinya kan kita subhanallah sibuk dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah ya hujan teratur, tanaman pada subur, petani pada subur makmur, tidur juga nyaman. Ya kan, enak di badan, ya Allah. Itu yang membuat kalimat-kalimat itulah yang cepat datangnya rahmat dari Allah, bukan ngeluh. Sekarang cuaca panas banget ya, panas gitu kan. Ini gimana nih ya ini? Bukannya kalimat minta kepada Allah, berdoa, berzikir, beristighfar, maka insya Allah. Kan dulu begitu di zaman, pernah juga di zaman Rasulullah, di zaman Umar itu musim kemarau, nggak hujan-hujan. Sahabat ngumpulin hadirin, saat istisqa minta hujan, turun. Allahu ya karim anzil alaina minas sama'i ma'an midrara. Allahu ya karim, wahai Allah yang mulia, anzil alaina, turunkan kepada kami minas sama'i, dari langit, ma'an midrara, air yang banyak, yang deras ya Allah. Itu dulu Pak, kalau doa itu dikabul Pak. Doa itu saya kalau musim kemarau tuh di pesantren itu Allah ya karim anzil alaina, Allah ya karim anzil alaina minas sama'i ma'an midrara. Awan nggak lama hujan. Dulu tuh di pesantren begitu, santri-santri di musola di masjid doa ini kabul. Sekarang aja doa ini sampai berbusa, enggak datang awannya. Jamaah rahimakumullah, apa penyebabnya? Ternyata musim tidak ya bersahabat. Kalau dulu bulan September, Oktober, November, itu udah musim hujan. Ya, sekarang tanda-tandanya ya Allah gitu. Ternyata jamaah rahimakumullah, dan ini bukan hanya di zaman Umar, termasuk di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemarau panjang. Nabi Musa pun sama mengumpulin kaumnya, ayo kaumku pada minta sama Allah, karena hakikatnya yang nurunin hujan itu Allah. Udah nggak ada alat secanggih apapun, silakan tebarin bareng katanya, biar mancing hujan. Nggak bisa. Kalau Allah nggak berkehendak, karena yang nurunin hujan itu Allah. Ada malaikat yang bertugas nurunin hujan atau membagi rezeki, namanya malaikat Mikail. Ini malaikat Mikail yang nggak disuruh Allah suruh nurunin hujan, nggak bakal nurunin. Allah yang memerintahkan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara kecuali tadi dikasih tahu sama Allah. Nabi Musa mengumpulkan, ayo kepada ibadah sama Allah, minta sama Allah. Dikasih tahu malaikat Jibril, ya Musa, tidak akan turun hujan dari langit kalau ada di antara orang yang kumpul di lapangan ini yang memutuskan tali silaturahim. Itu penyebab juga Pak. Gara-gara orang memutusin tali silaturahim, itu jauh daripada rahmat dan keberkahan dari Allah. Ya Allah, ternyata dikasih tahu malaikat Jibril, Musa, nih ada orang yang kumpul di sini, itu ponakan nama mama, ya ama bibi, dia putus silaturahim. Maka kata malaikat, kata Nabi Musa, tolong ya, ini jujur, ada nggak di antara kita ini penyebab Allah nggak nurunin hujan? Ada nggak yang putusin tali silaturahim? Kudu jujur. Kalau nggak jujur, nanti nggak bakal dikabul sama Allah. Dia tunjuk tangan si ponakan, iya saya sama bibi sama mama saya putusin tali silaturahim. Cepat minta maaf sama bibi sama mama. Nanti Allah turunin hujan. Baru setelah minta maaf diturunin hujannya sama Allah. Jadi penyebabnya ini karena kesalahan kita. Dosa hamba Allah yang menyebabkan kesulitan-kesulitan yang dihadirkan oleh Allah agar kita terus kembali kepada Allah, mohon ampun nama Allah, taubat kepada Allah,
insya Allah Allah akan kabulkan apa yang kita hajat. Dari sini hadirin barangkali ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Boleh bebas. Ya, udah balik. Ya. Terus saya mau tanyakan, kalau di rumah itu kan orang tua pasti di rumah. Ya. Yang tiga nih harus sholat. Ya. Seandainya yang orang tua yang tuanya ini sakit atau kurang sehat, Ya. itu anak yang tiga itu apa harus sholat Jumat? Apa ada salah satu umur itu? Anaknya 3 perempuan. Udah balik. 3-nya nih. Terus Ibunya sakit umpamanya. Iya sakit. Di rumah. Terus yang tiga itu apa sholat Jumat semuanya? Apa ada yang tungguin ibunya? Gitu? Oh gitu. Laki-laki semua ya? Iya. Allahu Akbar wa lillahilham, subhanallah. Jadi kalau memang ibunya sangat darurat dan tidak bisa ditinggal, maka anak kudu nungguin daripada ibunya. Karena Jumat bisa diganti dengan zuhur. Orang kalau perjalanan bisa musafir, nggak ketemu nih seandainya kan, sama Jumat boleh diganti sama zuhur. Orang hujan besar, kan begitu, nggak bisa ke masjid boleh salat zuhur. Sakit, nggak bisa ke masjid ke Jumat zuhur. Nah ini ibunya sakit, kalau seandainya ditinggal ada sesuatu yang ada madharat buat ibunya, silakan tungguin ibunya, itu lebih wajib. Yang dua suruh ke masjid, begitu. Maka gugur itu kewajibannya karena ada alasan juga dalam syar'i. Taat kepada ibu dalam kondisi seperti ini juga dinilai ibadah di mata Allah. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa, insya Allah dimaafkan Allah. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Termasuk orang yang sudah sepuh, sudah tua, yang memang dia nggak bisa untuk datang ke masjid, nggak ada lagi yang bantu, ya darurat, bagaimana? Boleh. Karena hitungannya kan kalau saya berpikiran karena Jumat itu wajib bagi laki-laki. Betul, ya udah balik tadi, ya karena tadi ada orang yang memang perlu ditunggu, kan gitu ya. Suruh menjaga, kalau nggak dijaga, ya kan namanya orang sakit kan ya. Jadi sama-sama penting. Maka cari maslahatnya. Karena ada cara yang lain untuk menggantikan daripada Jumat, bisa dengan sholat zuhur. Allah alam bisawab. Gak apa-apa. Iya. Mau tanya, kalau mayit itu di rumah kan? Mayit Iya. itu di rumah bawahnya. Itu menghadapnya ke kiblat atau kemana gitu kan? Kiblat itu apa kepalanya di kiblat itu? Iya. Kepalanya di sebelah sini. Kepalanya di sebelah sini. Sebelah sono. Ini nih kepala sini nih ya. Ini jangan sampai kaki ini ke sono, tidur aja nggak boleh enggak. Nggak boleh. Kaki melonjor ke kiblat, ke sono nggak boleh. Jadi jangan sampai, nah kita begini boleh. Ya atau ke sana. Ya sunahnya kan begini, kepala di sini. Kalau orang meninggal, sunahnya kepala di sini, kaki di sini. Begitu. Jadi jangan sampai kaki ini selonjor pun nggak boleh ke kiblat. Begitu. Jangankan ke kiblat. Ada Imam Syafi'i itu, masya Allah Pak. Sama rumahnya gurunya aja Pak, masya Allah. Itu ta'dzim. Ini rumah gurunya sebelah sono. Ini nggak ke sono karena rumah gurunya di sono. Saking menjaga adab ke guru Pak. Begitu. Masya Allah. Ya itu sampai ke situnya pengen dapat ilmu manfaat. Apalagi ini mustaqbilal kiblat. Kiblatnya kita sebagai syarat ibadah bakal diterima, sholat kita kudu menghadap kiblat, kaki kita sembarangan. Nah itu nggak boleh. Ya. Biasanya kalau meninggal itu orang bungkus. Ya. Nah pakaian itu harus dibuka hari itu juga atau mau mandi baru? Waktu mau mandi aja. Pakaiannya. Kan sekalian. Makanya bercepat-cepatlah gitu ya. Kalau ada orang meninggal dunia jangan ditunggu berjam-jam. Kalau menurut medis 3 jam ditunggu dulu tuh di medis.
masuk ke ruang jenazah 3 jam, berarti kalau memang sudah ini berarti bisa diambil. Kalau belum 3 jam nggak boleh. Dengan cara apapun tuh alasannya. Saya nanya sama orang rumah sakit begitu. Jadi 3 jam batasnya, orang sudah meninggal, tunggu dulu. Nah, ya kepalanya di sini, jangan ngadep ke sono, ya. Jadi kepala di sini, kaki di sono. Mandiin pun begitu, mandiin jenazah. Jadi jangan manjat ke sono. Itu makruh ya, bukan haram, tapi makruh, tidak disukai dalam Islam. Nah, kita cari yang mustahab, yang disenangi nama Allah dan Rasulullah. Begitu ya. Allah bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kedoifan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan